Dalil dan bukti nyata bahwa surat Al-Ikhlas sebagai penarik harta yang ampuh diri, keluarga, dan bahkan tetangga menjadi orang yang kaya harta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'alim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Syekhina Ki Haji Maimun Zubair, guru kami Ki Haji Maimun Zubair, pernah memberikan ijazah, yaitu membaca surat Al-Ikhlas, surat Qul Huwallahu Ahad, tatkala masuk ke dalam tempat tinggalnya. Jadi tatkala masuk ke dalam tempat tinggal, maka jangan lupa membaca surat Al-Ikhlas walaupun hanya sekali. Maka fadilahnya akan meniadakan kefakiran, enggak akan fakir, enggak akan miskin, dijamin akan menjadi orang yang kaya harta. Penduduk tempat itu, artinya penghuni tempat itu ya, mulai dari dia, keluarga, dan bahkan tetangga-tetangganya. Nah, ijazah dari guru kami Syekhina Ki Haji Maimun Zubair radhiyallahu anhu wa rahimahullah ta'ala, yaitu tatkala masuk ke dalam rumah jangan lupa membaca surat Al-Ikhlas walaupun toh hanya sekali. Itu kejadiannya direkam, ada yang men-shooting video ya, direkam video, kemudian diupload, diunggah di media sosial. Videonya sudah menyebar viral nih. Yang namanya video di media sosial, orang-orang kan bebas untuk berkomentar. Ada yang berkomentar begini, katanya tidak memiliki dasar, tidak memiliki dalil, itu hanya karangan belaka, tidak memiliki bukti yang nyata. Nah, karena ada yang berkomentar seperti itu, maka kami Al-Faqih Al-Mu'alim akan menunjukkan tentang dalil hadisnya serta bukti kenyataannya. Yang pertama, yaitu dalil hadis riwayat Imam At-Tabarani di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau dari Jarir. An Jarir radhiyallahu anhu qala, telah diriwayatkan dari Jarir radhiyallahu anhu qala, berkata oleh beliau Jarir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad hina yadkhulu manzilahu nafatil faqra an ahli dzalikal manzili wal jirani. Man, bermula siapa saja qara'a yang membaca oleh dia man Qul huwallahu ahad. Nah, maksudnya Qul huwallahu ahad ini bukan hanya satu ayat ini ya, tetapi satu surat nih. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Begitu maksudnya, satu surat lengkap, bukan hanya membaca Qul huwallahu ahad. Ini tatkala hina yadkhul manzilahu, tatkala sedang masuk oleh dia manzilahu, pada tempat tinggalnya. Nafat, maka akan menafikan oleh dia surat itu al-faqra, pada kefakiran. Jadi surat Al-Ikhlas itu akan menafikan kefakiran, meniadakan kefakiran. An ahli dzalikal manzili, daripada penduduk rumah itu, penduduk tempat tinggal itu. Wal jirani, dan juga menafikan kefakiran dari tetangga-tetangganya. Ini kan luar biasa. Dirinya sendiri kaya raya, keluarganya kaya harta, bahkan tetangga-tetangganya juga ikutan kaya harta. Ini kan luar biasa. Akhrajahu At-Tabarani, akhraja, telah mengeluarkan pada hadis At-Tabarani oleh Imam At-Tabarani fil Mu'jamil Kabir, dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir pada jilid yang kedua halaman 340. Dan juga
Ibnu Katsir wa Ibnu Katsirin fi tafsirih. Nah, tentunya di dalam tafsir Ibnu Katsir tatkala menafsiri surat Al-Ikhlas, maka bisa dilihatlah di dalam surat Al-Ikhlas pada tafsir Ibnu Katsir. Kemudian dalil yang kedua nih, bukti nyata. Ini bukti nyata. Hadis ini diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. An Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Telah diriwayatkan dari Sahal bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu, yarwi anna rajulan, yang meriwayatkan oleh beliau anna rajulan, bahwa sesungguhnya seorang laki-laki yaskurin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengadu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang mengadu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-faqra wa dhiqal ma'isyati, yaitu mengadukan tentang kefakirannya dan sempitnya kehidupan, mengadu mengeluh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu bersabdalah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza dakhalta al-baita, ini menggunakan al-baita. Kalau hadis yang pertama tadi al-manzil. Idza dakhalta, apabila telah masuk oleh engkau al-baita, pada rumah, fasallim, maka ucapkan salam. In kana fi ahadun, jika ada di dalam rumah itu ahadun, seorang. Jadi kalau ada orang ucapkan salam, assalamualaikum, begitu. Wa idza lam yakun hunaka fi ahadun fasallim alayya. Dan apabila di dalam rumah itu tidak ada seorang pun, kosong, maka ucapkan salam kepadaku, assalamualaikum ya Rasulullah, begitu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waqra, dan bacalah qul huwallahu ahad marratan wahidatan. Nah, baca qul huwallahu ahad marratan wahidatan, ya bukan berarti hanya qul huwallahu ahad doang loh ya. Makanya cara memahami hadis ya harus komprehensif nih. Yang dimaksud adalah satu surat. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Fa fa'ala ar-rajulu dzalika. Lalu mengerjakanlah laki-laki itu dzalika, pada itu. Dikerjakan, diamalkan. Fa'adallahu alaihi ar-rizqa, maka Allah menghujani, ya, mengitari kepada laki-laki itu ar-rizqa, pada rezekinya. Hatta afadha, sehingga melimpah ruah. Nah, dalam bahasa Jawa itu meluber, melimpah ruah ala jiranihi, kepada tetangga-tetangganya. Luar biasa. Ini bukti nyata. Rawahu al-Qurtubi, rawa telah meriwayatkan pada riwayat ini al-Qurtubi oleh Imam al-Qurtubi fi tafsir Jami' li ahkamil Quran, di dalam tafsir al-Jami' li ahkamil Quran yang disusun oleh Imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Jadi ini adalah dalil dan sekaligus bukti nyata. Apabila kita ingin kaya raya, ingin kaya harta, rezeki mudah, ya pokoknya rezeki mudah, kaya harta, amalan mudah dan sangat gampang, yaitu hanya membaca surat Al-Ikhlas sekali saja. Tapi ingat, setiap masuk ke dalam rumah. Lah, apakah sebelum masuk pintu atau sudah masuk pintu? Nah, kan sebelum masuk pintu itu ngucap salam, sebelum masuk pintu ngucap salam. Kemudian setelah masuk ke dalam rumah, supaya rumah itu barokah, dibacain surat Al-Ikhlas sekali. Lah, kalau sudah duduk di kursi atau sudah masuk ke kamar mandi atau sudah masuk ke kamar tidur, bagaimana? Ya jangan lupa tetap baca. Pokoknya usahakan dibaca. Lah begitu. Pokoknya setiap masuk ke dalam rumah, membacalah surat Al-Ikhlas, terutama tatkala pulang kerja. Tatkala pulang kerja, masuk ke dalam rumah, bacalah surat Al-Ikhlas. Demikian penjelasan kami, semoga bermanfaat. Fitini wa dunul akhirah, wallahu ta'ala a'lam bishawab.